Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vicky Soleman Litik dengan NIM 24120013. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial beserta penjelasannya untuk fitur simpan biodata dan buat fungsi yang menerima 3 parameter sekaligus. Nah, aplikasi yang saya pakai di sini adalah aplikasi Remix. Saya akan menjelaskan juga tools-tools yang ada di dalam. Baik, tools-tools yang pertama itu ada File Explorer. Ini fungsinya kalau kita membuat folder baru atau file barunya tuh di sini. Nah, sedangkan kalau di compiler ini fungsinya itu untuk kita mengkomplikasi kode atau kita mengubah kode yang kita sudah buat. Nah, sedangkan untuk deploy and run yang ini untuk kita menjalankan fungsi fungsi dan tampilan setelah kita kontrak berhasil di deploy. Saya langsung saja membuat folder baru. Saya membuat foldernya itu memakai titik. Selanjutnya saya akan membuat file baru. Kita harus membuat file baru dulu untuk kita membuat kodenya nanti. Nah, filenya itu saya membuat biodata.sol. Kenapa biodata.sol? Karena di sini saya memakai bahasa Solidity. Nah, karena saya sudah membuat kodenya, saya akan paste saja kodenya di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kodenya dahulu satu persatu. Setelah itu baru kita akan menjalankannya nanti. Nah, yang pertama itu ada Pragma Solidity 0.80. Nah, ini memberitahu kita bahwa compiler versi mana yang kita boleh pakai. Itu artinya minimalnya itu versi 0.8.0. Nah, ini ini boleh lebih tinggi tapi tidak loncat ke 0.90 karena di versi ini sudah ada prediksi overloadnya, jadi otomatis itu tidak perlu khawatir angkanya akan meledak. Nah, selanjutnya di sini ada stroke. Di sini ada kontrak biodata. Nah, ini bukan kelas biasa, ini adalah program yang hidup di blockchain. Sekali kita deploy yang ini, kita tidak bisa menghapus begitu saja. Makanya sebelum kita deploy kita harus pastikan kodenya itu sudah benar. Selanjutnya ada stroke data biodata. Stroke ini simpelnya adalah wadah untuk kita menyimpan data yang kita buat sendiri. Kalau tipe datanya itu bawaan seperti string ini, terus ada UNT 256 dan juga ada string. Nah, selanjutnya ada variabel biodatanya. Nah, kalau untuk nama, usia dan kota ini adalah kolom adalah desain yang kita buat sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada biodata private biodata. Nah, kalau stroke ini adalah desain formulirnya, maka variabel biodata ini adalah lembar formulir yang sudah kita cetak dan siap diisi. Privat ini artinya formulir ini hanya boleh dipegang oleh bagian dan kontrak saja. Orang luar tidak boleh ambil. Nah, seharusnya kita akan ke bool privat yang sudah diisi sama dengan parse. Nah, untuk nah ini analoginya tuh atau
ini adalah pentingnya tuh sebuah flag atau penanda bulls itu punya dua nilai, yaitu true dan false. Nah, analoginya itu seperti lampu indikator dashboard mobil. Kalau belum isi biodatanya, lampunya akan mati, false. Kalau sudah diisi, lampunya akan menyala, itu true. Simpelnya itu sangat krusial untuk kita mengontrol alur programnya. Selanjutnya yang di sini adalah fungsi simpan biodata. Nah, fungsi ini adalah pintu masuk data. Jadi kita harus perhatikan ada 3 parameter di sini. Nah, kenapa kita pakai underscore? Kenapa kita pakai underscore di sini? Karena itu konversi solidity yang membedakan parameter dari variabel global. Selanjutnya ada string memori, ini yang ini. Memori nama, UNT usia, dan string memori kota. Nah, memori ini konsepnya seperti RAM di komputer kita. Jadi data di sanalah sebelum fungsi berjalan. Setelah selesai itu langsung hilang. Berbeda dengan ROM seperti hard disk permanen dan kena biaya gas lebih, yaitu mahal. Makanya untuk parameter fungsi yang bertipe string itu kita memakai memori supaya kita lebih hemat gas. Nah, selanjutnya ada public. Public ini artinya bisa dipanggil oleh siapapun, mau dari dalam kontrak, dari luar kontrak lain, atau dari pengguna langsung. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi simpan. Yang ini artinya kita bisa panggil, ada fungsi simpan yang ini adalah biodata dot nama sama dengan nama. Nah, ini adalah assignment atau penugasan nilai. Nah, kita pakai dot notation biodata nama untuk mengakses field atau field di dalam struct, lalu kita isi dengan nilai dari parameter. Nah, baris terakhir kita sudah isi sama dengan true. Itu sangat penting, artinya kita mengangkat bendera bahwa data sudah berhasil disimpan. Nah, selanjutnya ada fungsi tampilan, yaitu public, view, dan returns. Nah, fungsi tampilan ini kita tidak butuh parameter karena tugasnya hanya membaca dan menampilkan data yang sudah ada. Selanjutnya kita harus perhatikan ada keyword view di sini. Ini penanda bahwa fungsi ini tidak akan mengubah apapun di blockchain. Konsekuensinya tuh bagus sekali karena fungsi view ini tidak memerlukan gas saat dipanggil, jadi gratis. Nah, selanjutnya ada multi-type returns atau values. Yang ini ada string memori, nama, UNT 256 usia, string, dan memori kota. Nah, di sini salah satu menarik solidity-nya adalah dia bisa mengembalikan lebih dari satu nilai sekaligus. Di bahasa lain seperti Java atau C++ itu tidak bisa langsung, harus pakai objek atau array. Di solidity bisa langsung tulis berupa nilai yang mau dikembalikan. Kalau kita lihat ada 3 nilai, nama, usia, dan kota. Ketiganya akan dikembalikan dalam satu pemanggilan fungsi. Nah, selanjutnya ada require. Nah, ini namanya validasi, dan ini adalah kebiasaan yang harus kita tanamkan sejak awal. Require itu barang atau satpam pintu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia akan menolak dan menghentikan eksekusi lalu menampilkan pesan error. Nah, selanjutnya ada return biodata nama, biodata.nama, biodata.usia, dan biodata.kota. Nah,
Ini adalah baris penutup yang mengembalikan hasil kita memakai tanda kurung. Dan kita pisahkan dengan koma untuk multi-type return-nya. Dari data diambil langsung dari stroke biodata yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi kalau simpan itu ibarat kita memasukkan barang ke laci, maka return itu adalah proses untuk kita membuka laci dan mengambil barangnya yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan compile biodata soalnya. Nah, kalau sudah tanda centang seperti ini, maka sudah jadi. Kita langsung saja ke solidity and run-nya. Itu kita lihat, kita di sini bisa lihat kalau biodatanya sudah compiled. Nah, selanjutnya kita langsung deploy saja. Nah, di sini kita sudah compiler, maka di sini kita sudah deploy juga, maka di sini ada statusnya satu transaction manage and action complete. Dan di sini ada hash-nya yang ini, terus ada block hash-nya. Kalau yang block number-nya karena tadi saya latihan dulu, maka block number-nya itu ada 6. Terus ada kontak address-nya, di sini ada from, dan juga di sini ada to biodata constructor. Di sini ada transaction cost-nya, yaitu gasnya tuh di sini. Nah, output-nya di sini karena di blockchain itu jadi tidak kelihatan. Nah, tidak seperti yang di sebelum, tidak tuh seperti apa namanya, database yang kita bisa lihat langsung, tapi di sini kita tidak bisa melihat langsungnya. Nah, selanjutnya untuk kita mencoba jalankan apakah jadi atau tidak, kita harus kita harus ketik di biodatanya sini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan nama. Nah, nama yang saya pakai di sini adalah nama saya, usianya itu 22 dan kotanya itu Rote. Nah, kalau sudah kita akan transaction. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan lihat. Nah, di sini status satu transaction minutes and execution complete. Transaction hash-nya tuh yang ini, block hash-nya seperti ini, block number-nya karena tadi 6, jadi saya tambah satu lagi maka di 7. Nah, di sini tuh biodata simpan string unt256 string, dan ada gasnya juga di sini. Nah, ini outputnya. Outputnya itu string nama sama dengan vk unt usia 22, usianya itu 22 dan asalnya itu kotanya itu adalah Rote. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.